Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah pengantar ekonomi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul pertumbuhan ekonomi. Anggota kelompok 1. Septa Billy, 2. Cindy Putri, 3. Cindy Elisa, 4. Cinta Ayu, dan 5. Titik Setioningsih. Masuk pada materi. Pertumbuhan ekonomi, konsep dan pengukuran. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah moneter atau uang yang tercermin dalam nilai produk domestik bruto (PDB). Mengingat sulitnya mengumpulkan data PDB, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat. Biasanya dilakukan secara triwulan dan tahunan. Tujuan utama dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian makin membaik. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi atau daerah asal produksi. Dengan melihat struktur produksi, dapat diketahui apakah ada sektor yang terlalu tinggi atau terlalu lambat pertumbuhannya. Pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Tanpa pertumbuhan, tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Rakyat dikatakan makin sejahtera jika setidak-tidaknya output per kapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Maka perekonomian harus terus bertumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertambahan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu negara adalah 2% per tahun, maka pertumbuhan PDB harus lebih besar dari 2% per tahun. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Hubungan antara kesempatan kerja dan output dapat dilihat berdasarkan rasio kesempatan kerja output dan angka elastisitas kesempatan kerja. Rasio kesempatan kerja output. Menurut Arthur Okun, tingkat pengangguran yang minimal 4% per tahun akan tercapai bila seluruh kapasitas produksi terpakai. Kesempatan kerja penuh atau full employment. Sementara itu, tingkat efisiensi mempunyai dampak mendua terhadap kesempatan kerja. Pertama, dalam jangka pendek membaiknya efisiensi akan mengurangi kesempatan kerja. Kedua, dalam jangka panjang efisiensi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi akan memperluas kesempatan kerja. Bila kemajuan teknologi tersebut meresap ke dalam diri manusia tenaga kerja yang meningkatkan mutu sumber daya alam embedded teknologi. Pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan. Distribusi yang baik adalah yang makin merata, namun tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi dua syarat, yaitu memperluas kesepakatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas, uang yang dihasilkan untuk jam kerja yang sama akan lebih besar. Uang tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM generasi berikutnya, begitu seterusnya, sehingga dalam beberapa generasi kemudian distribusi pendapatan makin membaik. Persiapan bagi tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab sebuah perekonomian yang mampu terus-menerus bertumbuh dalam jangka panjang
setidak-tidaknya dalam tempo 50 tahun. Umumnya telah memiliki kemajuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang pertumbuhan jangka panjang, yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi, melainkan juga kelembagaan ekonomi dan sosial yang modern. Kelembagaan tersebut misalnya pasar, keuntungan, uang, hak milik, kepastian hukum, dan demokrasi. Lembaga-lembaga tersebut tahap demi tahap terbentuk lewat proses akumulasi modernisasi yang memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Proses akumulasi modernisasi tidak akan terjadi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak mampu bertahan lama tanpa adanya proses akumulasi modernisasi. Barang modal. Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Dilakukan melalui investasi untuk meningkatkan investasi dengan menangani faktor-faktor yang memengaruhi tingkat investasi. Jika investasi neto sama dengan 0, perekonomian hanya dapat berproduksi pada tingkat sebelumnya. Tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Masalah utamanya adalah sampai beberapa banyak penambahan TK akan terus meningkatkan output. Hal itu sangat tergantung dari seberapa cepat terjadinya the law of diminishing return. Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinergi antara TK dan teknologi, penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi. Teknologi. Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi. Jika hanya dilihat dari peningkatan output penggunaan teknologi media atau tempat guna di NSB. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya. Bahkan, kelebihan penggunaan teknologi tepat guna adalah ditekannya pemborosan penggunaan SDA atau energi dalam proses produksi. Uang. Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral yang digunakan dalam proses produksi. Makin besar output yang dihasilkan, namun dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Tingkat efisiensi penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan. Berdasarkan pemikiran inilah, pemerintah Indonesia terus berusaha membenahi sistem keuangan. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi tinggi. Salah satu contoh yang baik adalah perekonomian Thailand. Negara tersebut tidak memfokuskan, apalagi memaksakan diri pada pembuatan pesawat terbang seperti yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Melihat potensi pertanian dan keindahan dan alamnya, Thailand memberi perhatian sangat besar pada pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Hasilnya ternyata sangat memuaskan karena didukung sistem manajemen yang baik. Bahkan dengan hasil pertaniannya, Thailand dapat membeli pesawat buatan Indonesia dengan cara imbal jual atau counter trade. Kewirausahaan. Untuk sementara, kewiraswastawan cukup didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko guna memperoleh keuntungan. Keberanian ini bukan asal-asalan. Para penguasa mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengombinasikan input ini dapat disebut sebagai kemampuan inovasi. Sejarah juga menunjukkan kemampuan inovasi tidak harus selalu dikaitkan dengan teknologi tinggi. Informasi. Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang atau perfect and symmetric information.
Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Teori pertumbuhan neoklasik atau neoklasik growth theory. Teori ini dikembangkan oleh Solow pada tahun 1956. Pembahasan teori ini adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah 1. Tingkat teknologi dianggap konstan atau tidak ada kemajuan teknologi. 2. Tingkat depresiasi dianggap konstan. 3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk modal. 4. Tidak ada sektor pemerintah. 5. Tingkat pertambahan penduduk atau tenaga kerja juga dianggap konstan. 6. Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja. Teori pertumbuhan endogenus atau endogenous growth theory. Teori yang dikembangkan oleh Romer pada tahun 1986, ini merupakan pengembangan mutakhir teori pertumbuhan klasik neoklasik. Kelemahan model klasik maupun neoklasik terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat eksogenus. Konsekuensi asumsi ini adalah terjadinya the law of diminishing return, karena teknologi dianggap sebagai faktor produk tetap atau fixed input. Konsekuensi lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan. Konstan adalah perekonomian yang telah lebih dahulu maju, dalam jangka panjang akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang, selama tingkat pertambahan penduduk, tingkat tabungan, dan akses terhadap teknologi adalah sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.